pengen banget deh ya punya kulit mulus nih dok. Aku pengen punya kulit saya tuh cerah, glowing, halus, dan kayaknya aku pengen supaya bisa pede setiap saat dan gak insecure nih dok gitu ya. Tapi ya kalian juga harus tahu nih, apa aja sih permasalahan kulit wajah yang bisa dialami oleh wanita di Indonesia. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semua? Ketemu lagi ya di channel YouTube saya di Dr. Yunita Ika. Masya Allah, kali ini apa lagi ya dok yang mau dibahas? Nah tentunya biasanya aku ngebahas tema-tema yang memang yang teman-teman itu nge-DM ya, atau memang dok minta dibahas ini gitu ya. Dan kali ini ya aku mau ngebahas tentang masalah kulit ya yang biasanya dialami oleh wanita dan gimana sih solusinya. So, sebelum aku mulai videonya, kalian bisa subscribe dulu supaya aku semakin semangat, semakin rajin untuk selalu ngebuat video-video dan selalu bisa memberikan banyak info seputar kecantikan ke kalian semua. Oke? Klik tombolnya di bawah ini ya. Makasih. Nah, aku pengen banget deh ya punya kulit mulus nih dok. Aku pengen punya kulit saya tuh cerah, glowing, halus, dan kayaknya aku pengen supaya bisa pede setiap saat dan gak insecure nih dok gitu ya. Tapi ya kalian juga harus tahu nih, apa aja sih permasalahan kulit wajah yang bisa dialami oleh wanita di Indonesia. Dan seseorang yang mungkin mengalaminya termasuk kalian juga nih. Nah, so kalian harus melakukan perawatan atau melakukan skincarean yang tepat ya, yang tentunya sesuai dengan permasalahan kulit kalian. Nah sekarang ya, apa aja sih 5 permasalahan kulit wajah dan gimana cara mengatasinya yang sering sekali terjadi pada kulit-kulit wanita di Indonesia. Yang pertama nih, yang paling sering dialami oleh wanita di Indonesia adalah permasalahan yang bernama jerawat. Siapa yang nggak pernah jerawatan? Ayo coba. Rasanya mungkin di antara sahabat-sahabat semua pernah lah ya merasakan jerawat walaupun cuma satu aja tumbuhnya gitu ya. Semua saya merasa sepakat kalau masalah yang paling sering muncul itu adalah jerawat, dan penyebab dari jerawatnya itu pun bermacam-macam, seperti faktor genetik, faktor lingkungan ya, faktor hormonal, faktor gaya hidup yang mungkin nggak baik ya, faktor hidup yang buruk, intinya dari lifestyle-nya itu nggak sehat ya. Lalu mungkin penggunaan skincare dan obat-obatan yang justru salah untuk kulit wajah kalian, serta ada beberapa penyebab lainnya juga. Makanya nih, jerawat yang nggak ditanganin biasanya malah justru memunculkan timbulnya bekas kehitaman, lalu bopeng ya, atau bahkan scar ya. Scar itu adalah luka bekas jerawat ya yang berlubang gitu di kulit wajah kalian ya. Nah terus selain itu mungkin bisa mengganggu masalah kejiwaan ya, bahkan bisa sampai stres gitu, saking kayak insecure banget nih, ini kenapa sih masalah jerawat nggak kelar-kelar di hidup saya gitu ya, sampai bener-bener depresi ya. Bahkan beberapa kasus itu bisa terjadi keloid ya, keloid atau yang disebut bekas lukanya yang akibat jerawat ini menonjol setelah kondisi luka dari jerawatnya itu sembuh. Dan solusinya, kamu harus tahu dulu nih, apa sih yang menyebabkan jerawat itu tumbuh? Apakah karena faktor stres, apakah karena faktor hormonal, ataukah karena faktor skincare yang mungkin kalian pakai salah dan tidak tepat ya, atau mungkin masalah yang lain gitu. Nah setelah itu ya, setelah kamu udah bisa mencari solusinya, oh masalahnya karena ini nih misalnya kayak gitu ya, atau mungkin masalahnya karena saya melakukan atau saya memakai serangkaian skincare yang ternyata gitu ya kurang tepat nih.
Nah, jadi ketika memakai serangkaian skincare yang tidak tepat ya, contohnya misalnya kulit kalian itu adalah kulit yang sensitif, ternyata justru memakai serangkaian untuk yang glowing, atau mungkin masalah kulit kalian itu ada berjerawat, tetapi ternyata memilih paket yang glowing gitu ya. Jadi justru ini bisa menimbulkan masalah. So, saran saya ya, benar-benar setelah ketemu penyebabnya, kalian bisa melakukan serangkaian perawatan yang tepat nih. Kalau memang kalian mempunyai masalah akne, kalian bisa mencoba untuk memakai paket-paket skincare yang dimana memang itu adalah paket untuk akne gitu ya. Contohnya misalnya di Amiza nih, kita punya yang namanya paket akne ya, yang terdiri dari ada sunscreen, acne sunscreen, ada skin booster gel ya, ada facial wash untuk akne dan lain-lain gitu ya. Memang udah diperuntukkan di satu paket itu memang khusus nih untuk kulit-kulit yang mengalami masalah akne. Nah, selain itu lalu kita evaluasi juga bagaimana ya perkembangannya setelah 1, 2, 3 bulan memakai, progresnya bagaimana, sambil tetap kita evaluasi. Mungkin misalnya permasalahannya nggak cuma satu nih penyebabnya, atau mungkin ada satu penyebab lagi, yaitu penyebab memang terlalu stres karena mungkin sedang banyak pikiran, banyak pekerjaan. Nah, itu juga harus kita evaluasi. Oh, berarti aku kayaknya harus mengurangi faktor stresku deh. Otomatis mekanisme di jiwanya kita ini juga harus dievaluasi, harus nggak boleh diabaikan begitu saja ya. Dalam artian tuh kita juga harus mengevaluasi nih, apa sih yang harus aku lakukan untuk memanajemen mengelola tingkat stres aku supaya bisa turun, supaya produksi aknenya nggak terlalu tumbuhnya signifikan gitu ya guys ya. Nah, tipe masalah kedua yang paling sering dialami oleh wanita di Indonesia adalah kulit kering. Gejala pertama ya, kulit yang kering adalah adanya ketidaknyamanan yang dirasakan pada wajah dan tubuh, terutama setelah mandi. Biasanya kulit terasa agak ketarik dan kerasa kaku kencang ya. Kriterianya adalah wajah terasa agak tertarik dan kaku ya. Lalu wajah kusam, terlihat berkerak ya, dan agak terkelupas. Selain itu juga jadi merasa bahwa kondisi teksturnya, konturnya itu tidak lentur, dan bahkan bisa terjadi sampai masalah peradangan pada kulit wajah kalian. Penyebabnya si kulit kering ini bisa dari faktor genetik ya, lalu faktor kondisi cuaca, kondisi lingkungan, penyakit kulit ya. Penyakit kulit di sini maksudnya misalnya ada ruam-ruam, ada peradangan, dan ada lainnya begitu. Maupun bisa disinyalir juga dari penyakit-penyakit umum, nggak harus dari penyakit kulit. Nah, jadi langkah pertama ya yang harus teman-teman lakukan adalah harus meminum air putih yang cukup, minimal 2-3 liter sehari. Kenapa? Agar kulit kalian tetap lembab, tetap terlindungi secara alami, sehingga kulit itu bisa lebih cepat untuk pulih kembali, dan juga kalian bisa menjauhi dari ruangan-ruangan yang suhunya terlalu ekstrim ya, bisa terlalu panas atau justru terlalu dingin. Misalnya terlalu panas, mungkin pas kondisi kalian sedang outdoor nih ya, memang kerjaannya outdoor dan memang panas. Nah, itu bisa dihindari nih. Atau justru mungkin kalian adalah tipe-tipe pekerja kantoran di mana selama dari pagi sampai pulang kalian duduk di bawah AC yang AC-nya benar-benar dingin. Nah, ini memicu sekali terjadi kondisi kekeringan pada kulit wajah kalian. Yang ketiga, nah setelah tadi yang pertama dan kedua nih, yang ketiga adalah yang paling sering biasanya dialami oleh wanita-wanita di Indonesia, itu adalah munculnya flek hitam pada wajah, yaitu noda atau bercak berwarna kecoklatan atau kehitaman ya yang terdapat di wajah akibat dari pigmentasi kulit secara berlebihan alias hiperpigmentasi. Penyebabnya bermacam-macam banget ya guys. Yang pertama biasanya yang paling sering adalah karena
paparan dari sinar matahari ya. Yang kedua karena memang hiperpigmentasi sendiri. Lalu yang ketiga itu karena faktor genetik ya. Dan yang terakhir biasanya karena noda-noda bekas jerawat. Cara yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah flek hitam ini yaitu dengan cara kalian rutin banget dan wajib ya, hukumnya sudah wajib nih saya bilang untuk menggunakan sunscreen ya. Baik kalian sedang berada di dalam maupun luar ruangan, karena biasanya orang suka abai tidak menggunakan serangkaian sunscreen dikarenakan merasa sedang berada di dalam ruangan atau berada di dalam rumah dan tidak keluar-keluar terkena terik sinar matahari. Jangan salah, walaupun kalian hanya di dalam rumah saja wajib memakai sunscreen, karena yang namanya ultraviolet itu bisa menembus awan dan bisa menembus kaca di rumah kalian. Jadi walaupun kalian berada di dalam ruangan, kalian tetap mesti wajib memakai serangkaian skincare ya, yaitu sunscreen, dan harus memilih sunscreen tipenya itu yang mungkin mempunyai SPF yang tinggi kalau mempunyai masalah flek, minimal SPF 50 dengan PA++, dan ingat selalu reapply. Kalau SPF-nya 50 minimal 5 atau 6 jam sekali kalian harus mereapply pada wajah kalian ya. Dan yang keempat nih, masalah yang paling sering muncul di wanita Indonesia adalah keriput dan garis-garis halus. Biasanya garis-garis halus itu muncul seperti ada retakan-retakan di kulit ya. Nah akhirnya di wajah itu yang muncul itu kayaknya itu yang area-area paling rentan muncul itu ada seperti di area sudut ya, baik di sudut mata ya, di sudut luar bibir gitu. Sedangkan kerutan ini kemunculannya itu selain tadi di area sudut mata dan sudut luar bibir ya, yang munculnya ini juga sering di area-area rentan ya, seperti sudut mata ya. Ini paling area rentan. Kenapa? Karena kan kita sering senyum ya, jadi yang paling rentan tuh di area sudut mata. Pencegahannya adalah supaya tidak muncul garis-garis halus dan kerutan di area wajah, kalian cukup minum air putih ya. Lalu selain itu kalian bisa mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bernutrisi serta melakukan olahraga yang teratur, karena ini akan membantu melancarkan sirkulasi darah di kulit dan mempertahankan kemudahannya. Jadi perawatannya mudah ya. Jadi lakukan yang tadi saya sampaikan, dan juga jangan lupa untuk selalu memilih skincare khusus untuk anti-aging yang akan membantu menyamarkan kerutan-kerutan halus pada wajah kalian. Nah, masalah yang kelima nih guys, yang terakhir ya, adalah kulit kusam. Setuju dong ya? Kulit sehat, cerah, dan bersinar glowing selalu menjadi idaman semua para wanita, termasuk kalian kan? Nah, ternyata penyebab kulit kusam yang menghalangi kita menuju impian glowing paripurna itu adalah malas minum air putih. Maka buat kalian please, yuk penuhi kebutuhan air kita minimal sehari 2-3 liter ya. Nah biasanya yang kedua, kalian juga sering begadang nih, jadi tidurnya terlalu kelewat malam gitu ya. Dan mungkin kalian juga malas untuk memakai moisturizer. Kenapa? Dengan adanya pertambahan usia ya, otomatis kebutuhan kulit kita bertambah, maka memang saya sangat menganjurkan untuk selalu memakai moisturizer. Selain itu, terkena paparan sinar matahari, stres, dan juga beberapa faktor lainnya itu juga bisa memicu terjadinya kulit kusam pada wajah kalian. Nah, oleh karena itu ya, saya sangat menyarankan untuk kalian memakai skincare basic, di mana skincare basic ini adalah memakai moisturizer 2-3 kali sehari, lalu mengoleskan sunscreen dengan reapply 2-3 kali sehari juga, dan rutin untuk melakukan eksfoliasi kulit minimal 1 bulan sekali. Selain itu kalian boleh minum air putih yang cukup 2-3 liter sehari ya guys, dan bisa melakukan serangkaian perawatan skincare dari Amiza Natural Skincare seperti yang memang sudah aku percayakan. Aku pun memakai dari Amiza Natural Skincare agar kulit cantik,
impian kamu ya, yang glowing, sehat, bersih, tanpa noda, tanpa jerawat, bisa terwujud dengan sehat, aman, dan tentunya tanpa efek samping. Karena di Amiza Natural Skincare ini serangkaian produknya sudah menggunakan bahan-bahan yang aman tanpa bahan kimia berbahaya, sehingga semuanya sudah tersertifikasi oleh BPOM dan halal. Jadi aman ya guys, untuk membantu kamu mencapai kulit glowing cantik impian kalian semua. So ini aja yang mau aku share ke kalian. Ada nggak nih permasalahan kulit kalian selama ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Silahkan like juga dan share ke yang lainnya. Subscribe jangan lupa untuk dapetin info-info terbaru dari aku. Terima kasih. See you, bye-bye. Assalamualaikum.